Gandeng. Rangkas Ketika dan masa Betawi pemerintah, gandeng. Iya, antara Rangkas dan Betawi hubungannya karena dekat dengan pemerintah pusat. Bukan Tangerang dulu mah, justru yang dimanjakan itu Rangkas. Maka beberapa perusahaan dokumen-dokumen tentang residen Banten, residennya di sini tapi pusat perekonomiannya ada di Rangkas. Makanya jangan ketawa mulu. Senang banget. Pusat perekonomiannya ada di Rangkas. Ya. Pusat ekonomian ada di Iya, Rangkas. di masa keresidenan Banten. Ibaratnya zona bisnis lah. Zona bisnis keresidenan Berarti Banten. Rangkas itu udah paling kaya dulu Bang. Iya, karena perusahaan. Soalnya Karena swasta. ibaratnya kalau sekarang kayak Tangerang banyak pabrik lah ya. Nah, gitu. kebun sawit, kebun Iya. karet, Iya. macam-macam Masih ada. Termasuk juga udang, ikan. Pembuatan jalur rel kereta api sampai ke Bayah itu kan untuk support Perekonomian. kebutuhan ikan di Batavia, Untuk transportnya ya. transportnya. Tujuannya itu. Iya, iya, jauh jalur itu aja ya. Ya saya pernah nonton itu di channel Mang Depi tuh. Iya. Nah, nonton itu. Ada ya? Iya, ada dong. Langsung naik sini ada sayapnya terbang. Ada dokumen tuh beberapa, makanya di Rangkas bahasa Sundanya beda dengan Pandeglang. Setiap kampung-kampung itu beda di Rangkas mah. Iya, 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 iya. Kenapa bisa beda Bang? Hah? Karena dulu banyak orang impor dari Jawa, Pendatang. dari mana, Iya. ditambah ketika proses pembuatan rel kereta gitu, yang zaman Romusa. Misalkan. Romusa. Berarti nenek ente orang kaya tuh bro di sono. Iya, bro. Asik. Yang penting kan ke Sohor dulu. Yang tuanya itu dokumen Guradog pribuminya. Pernah dengar saya Guradog. Apa? Nama daerah ada juga Guradog. Tapi dokumennya juga pernah dengar itu benar. Terus turunan apininya di kewedanaannya itu apa yang sekarang jadi apa? Bendungan. Pamarayan. Bukan. Ini apa namanya? Nama Kancah apa? Kancah Gede. Nama kecamatannya gitu. Dekat alun-alun itu. Balong ya. Nama kecamatan bukan. Bukan. Dari jalan menuju Guradog itu sebelum Guradog itu. Gimana sih orang Rangkas lu nggak ngerti? Balong mau di alun-alun dekat rumah sakit. Alun, cuma lu sebutin nggak masuk. Balong mah Ngaku-ngaku doang lu orang Rangkas. Hidung belang. Balong mah pinggir-pinggirnya tempat kopi. Lupa saya namanya itu. Karena di Rangkas itu, kalau kampung-kampung yang bekas yang ada di Cilangkahan, itu masih ada orang Belanda itu. Oh, masih ada turunannya. Tahun 70 dikirain belum merdeka, kirain masih jadi tuan tanah, nggak tahunya udah republik gitu. Jadi nggak pulang. Oh. Ada motor Bantam, motor terbitan keluaran tahun 1890. Motor Bantam itu, nah Bantam itu kan Banten ya? Iya. Nah itu berarti motor buatan Bukan. Motor buatan Jerman. Oh. Tapi nama Bantam itu untuk masyarakat Asia Tenggara karena kecil. Oh gitu. Jadi motornya lebih kecil. pendek lah ya. Kayak CB. Oh iya iya. Motornya CB. Itu ada di Cilangkahan. Nah itu yang lagi Tahun Mang Depi cari. 2002 itu saya 2001 2002 datang ngeliat itu. Iya, CB Saya nama CB85. di daerah Cilangkahan. Itu langka banget tuh Bang. Hah? Langka banget. Sangat langka. Mahal lagi. Mang Depi nyari yang nggak dapet yang murah. Mereknya Bantam. Mereknya Bantam. Mereknya Bantam. Kayaknya udah susah itu ya. Berapa orang doang yang punya kayaknya? Tahu deh. Kan orang kaya doang pasti dulu yang punya. Coba nenek lu tanyain. Coba ntar gue telepon. Nek ada motor Bantam enggak? Lumayan cuy. Bilang aja harga 200. Daripada bogel pasar malam. Odong-odong dong. Kalau sejarah Banten nih Pak ya, keraton nih Pak. Kalau keraton di Jogja di Solo tuh kan masih Pak ya. Ya. Ini belum, saya belum tahu belum tanya ke Mang Depi gitu tuh, belum tanya.
Cuman Tanya dengar sekarang kayak ya. gitu sekalian lah sama Mang Depi kayak gitu. Omongan Mang Depi. Banten keratonnya roboh, sedangkan di Solo Maksudnya. masih, di Jogja masih. Kenapa? Saya belum tanya ke Mang Depi. Udah Keraton nonton. yang masih ada hampir semuanya di tanah Nusantara itu keraton yang sengaja dibuat oleh pemerintah yang sudah kerjasama dengan pemerintah kolonial. Coba ulangi. Apa? Keraton yang tersisa gitu. Keraton sekarang yang tersisa. yang masih berdiri Uh-uh. dulu kompromi dengan pemerintah kolonial. Ya. Oh. Jadi tidak membantah kepada kolonial. Yang tidak memiliki keraton hari ini yang nggak ada sisanya hanya tinggal fondasi dan puing-puing. Berarti memang yang Banten dan Aceh Orang-orang yang benar-benar yang ekstremisnya. melakukan perlawanan sampai titik darah penghabisan. Iya. Kalaupun memang ada masanya, Banten juga ada masanya kompromi dengan kolonial, ada masanya. Tapi kemudian melakukan perlawanan lagi dengan keraton. Harusnya itu punya 5. Yang kompromi itu punya 5. Setelah kehancuran Sorosoan di di tahun 1808 masa Denles itu sudah punya yang sekarang SDL itu keraton. Oh gitu. Iya, keratonnya Sultan Alun-alun. Safiuddin. Alun-alun. Alun-alun. Iya. Iya, itu keraton. SDL itu. SDL itu Keraton. keraton. Pantesan beda ya bangunannya. Kokoh kayaknya. Sekarang udah baru bangunan Oh, semuanya. sekarang udah baru. Udah baru, udah hancur total. Berarti sampai Udah yang ini disalahgunakan. apa yang Itu Polres sampai itu Polres. sampai ke Polwil. bukan Polwil, rumah sakit. Oh, rumah sakit. Itu sampai ke belakang sampai TK Pertiwi. Ya, ya. Makanya sampingnya itu disebut Kampung Arab. Oh. Yang Benggala, yang pesantren apa? Yang depan TK Pertiwi itu makam itu. Darul Apa itu namanya itu ya? kolam ya. Intinya mah Iya. kalau yang enggak Itu harusnya di situ utuh. Gitu. Karena nggak ada karena sampai titik darah nggak ada kompromi sehingga itu runtuh. Yang kedua itu di Kejayan, Keramat Watu ramah. di Kampung Kejayan. Ini Kejayan. juga runtuh habis. Oh, Yang ketiga itu ke Karaton, Pandeglang. Karaton Pandai Pandeglang, kota-kota Palembang, Kampung dekat alun-alun. Karaton. yang seberang itu. Yang Alun-alun, ada iya. kampung keraton Oh, Kampung Keraton. di alun-alun, dekat Iya. alun-alun. Nggak Nah. tahu saya. Yang dekat masjid bukan? Hah? Iya, Yang masjid. Iya, nggak jauh dari masjid. Nah, yang keempat itu di Rangkas Kole. Gua suka Iya, gaya. suka. Ya. Yang keempat itu di Rangkas Kole. Harusnya ada. Sarangi. Harusnya ada boleh. Yang kelima itu Cilangkahan. Oh, Cilangkahan. Hilang semuanya. Iya kan Itu ada memang Kampung Karaton. diratakan. Rata semuanya, dibakar. Bakar Tapi sendiri. sejarah itu ada. Ada. Bakar sendiri sehingga ini nggak tersisa. Nah, pola pemerintahan Hindia Belanda dia tidak menghancurkan. Yang menghancurkan itu adalah anak keturunannya sendiri, para keluarga ini. Sehingga kalau kita melihat di Sumatera, ketika pecah keluarga, jadi kepala nagari yang sekarang jadi kepala nagari segala macam sampai tingkat kelurahan, itu kan mereka ngikutin itu, gitu. Gua terlibat telepon lu. Ngikutin apa namanya pola pemerintah. Karena Belanda bagaimana caranya tetap berjalan kehidupannya, ekonominya tetap terjaga, jangan sampai urusan konflik pribadi internal mengganggu pemerintah, sehingga dibikinkan dua siap ada pemerintahan di Riau di ini, terus karena adik kakak apa namanya sengketa untuk menjadi raja kemudian dibagi 2 Udah dua. Oh, Cirebon gitu. Iya, iya. sampai 5. Tapi itu yang pro. Enggak, artinya posisinya Enggak. bukan pro Enggak juga. karena nggak walaupun nggak pro gitu, ketika terjadi konflik Dipisahkan. pemerintah Hindia Belanda dipisahkan bagi 2 Oh. terus semuanya gitu. Oh gitu. Hanya Banten ketika terjadi konflik habis semuanya, udah dipisah jadi 5 nih, udah dipisah Tetap. sampai titik darah penghabisan sehingga nggak ada sisa. Yang terakhir melakukan perlawanan itu yang di Banten Lor, Banten lah. Kesultanan, kan ada 5 kesultanan. Iya. Banten Lor, Kesultanan Sorosoan, Kesultanan Banten Tengah, Kesultanan Banten Kidul, Kesultanan Banten Pandeglang. Pandeglang. Banten Pandeglang pusat ibu kotanya di Karaton, Siekek. Terus
Banten Kidul pusat ibu kotanya Cilangkahan, Kampung Karaton. Terus Banten Tengah itu di Rangkaskole, Pemerayan. Banten Sorosoan itu di alun-alun Serang yang sekarang SDL. Banten Lor itu di Kampung Kejayan. Karaton ini nggak mengikuti Karaton karena melakukan perlawanan sampai titik darah penghabisan. Berarti kayak yang di Jogja itu mengikuti dia, Pak. Iya. Aturan. Enggak, bukan ngikutin aturan, Bukan ngikutin aturan. tetap Kompromi melakukan perlawanan, tapi ada yang kompromi. Masyarakatnya tidak menghancurkan keratonnya. Dia terjadi konflik internal, kemudian dibagi lagi nih, ikut mau dibagi gitu, mau dibagi di tengah-tengahin, nah, bikin ini, batasannya ini, wilayah tanahnya ini. Nah, kata lain berarti kalau yang seperti Banten ini saling perang mereka. Bukan. Saling perang, No. saling hantam. Itu maksudnya mungkin ya. Karena pembagian tanahnya Mm-mm. itu nggak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Oh. Berarti Itu yang perang terjadi, saudara perang ya. saudara. Maka kemudian di Banten itu beda pengaturan tanahnya. Setelah proses pembagian itu gitu. Di Banten itu cara menengahinnya Ya. itu di masjid. Berarti bukan Belanda yang menghancurkan, tapi kita sendiri Pribumi sendiri. berebut sendiri. Sampai sekarang ya masih berebut ya. Akhirnya posisinya yang kemudian menjadi beda gitu. Cara pengaturan pembagian lahannya kemudian pakai masjid. Masjid dapat masjid utama, Masjid Agung Banten itu dapat 1000 hektar. Masjid Kasunyatan, masjid ini jadi masjid negara ya, masjid ini itu. Kemudian masjid kampung, masjid yang kewedanaan itu dapat 200 hektar. Terus supportnya dari situ. Dan kemudian masyarakat dibagi rata tanahnya ke masyarakat Oh gitu oleh pemerintah sisanya. Belanda. Kontraknya yang girik itu segala macam. Kira-kira Sehingga gitu. bayar pajaknya setiap tahun hasil panen itu sepertiga dari hasil panen harus diserahkan ke Wedana. Gitu. Itu dong. Dengerin dong. Intinya itu jangan berebut harta sesama saudara. Iya, tarnya hancur semuanya. Iya. Sampai Sampai sekarang terbukti. terbukti. Iya. Bos lo makan paku, kita makan paku. Berebutan Itu harta. sisi-sisi lainnya, artinya Iya, iya. posisi itu yang di buku-buku sih nggak pernah ketemu gitu kan di buku-buku. Tapi sebenarnya dokumennya banyak. Tapi kalau misalkan apa buku-buku kuno gitu, itu ada kan penulisnya itu, Ya ada. ada ya tercantum di buku itu ya. Saya itu baca koran itu terbitan dari tahun 1621 sampai tahun 1940. Koran-koran tentang Banten saya baca 1600. Itu masih ada itu. Ada Dapatnya dari mana? Dapatnya itu, Bang. dari Leiden. Dari Leiden. Iya. Dari Leiden. Ada koran dari buku-buku yang terbitan 1600 sampai 1940. Masih itu korannya itu, Bang. Masih utuh. Sekarang masih juga. Masih. Di sana masih. Kalau ngikutin di FB saya, sering muncul tuh. Oh gitu. Koran taman sekian. Oh gitu. Saya nggak main FB sih, Bah. Udah ditutup akunnya, jadi nggak tahu. Koran-koran itu, makanya Zaman dulu masih ada koran lah. Kirain berita melalui Ya kan 1600 sudah ada koran mah. 1621 sampai 1650 koran-koran Eropa itu melihat Banten itu seperti lebih megah dari Inggris kekuatan militernya. Oh gitu. Eropa tuh yang menyebut, karena dari berbagai sudut pandang pertempuran darat laut itu menguasai. Meriamnya lebih banyak, dikenal dengan istilah meriam Meriam jago. meriam itu. nyamuk enggak. Oh, meriam. Pasukan yang paling ditakuti itu adalah kalau sekarang istilah batalionnya itu batalion nyamuk. Meriamnya kecil
pelurunya segede kecapi, Hmm. tapi dentumannya itu bikin musuh Ngeri-ngeri. itu ngeri ya. Ngeri-ngeri sedap, Nggak kayak mau- gede gitu nggak ya. mau melawan. Dentumannya tuh bikin gemetar orang. Sama dengan suara Dikenal dengan istilah yang meriam. gede-gede gitu. Dikenal dengan istilah meriam kecapi. Ya meriam kecapi kan basoka. Iya. Kalau sekarang, nah dulu kapal laut itu sudah pakai itu. Itu tahun 1621 nyebutin itu. Informasi itu lebih diperkuat lagi dengan kekaisaran Jepang di tahun 1600 ketika di Jepang diserang oleh Portugis itu minta bantuan ke Raja Banten untuk dikirimkan 1000 meriam dan pelurunya, meriam kecapi itu. Kaisaran Jepang tahun Minta ya? 1600 Minta apa nih? minta meriam, Minta Minta meriamnya. meriamnya. Kirain Sama- minta dari nol untuk cara pembuatannya. minta meriamnya Mereka nggak bisa untuk bikin. untuk melakukan perlawanan ke Portugis tahun 1600. Ke kita. Iya. Dengan beberapa kebutuhan Banten nanti akan disubsidi oleh Jepang. Ya barter lah ya. Kalau tidak menang segala macam. Nah, Banten pun punya kepentingan untuk mengamankan perdagangan ke Eropa, perdagangan lautnya. Rempah-rempah ya. Enggak, perdagangan bukan rempah. Ada kurang lebih 100 inilah 100 100 jenis rempah-rempah, kelapa, minyak. Oh, banyak ya. Iya. Komoditi unggulan nih. Minyak sayur, minyak. Kenapa sekarang nggak bisa gitu ya? Ya, sekarang terus kapulaga, terus kalau yang dikirim ke Timur Tengah itu jinten. Oh, jinten. Jinten tuh dari sini, terus yang di kebutuhan Eropanya gitu, kebutuhan ini. Nah, bahannya dari mana? Bukan dari Banten. Dari seluruh kerajaan-kerajaan di Nusantara itu dijual ke Banten. Oh gitu. Dari Banten dikirim keluar. Iya. Kaya ya dulu. Itu koran-koran itu memberitakan seperti itu. Masa kita masyarakatnya Iya. cara berpikirnya kecil? Iya. Sekarang malah konsumtif ya masyarakat Banten itu ya. Lebih baik membeli daripada memproduksi gitu. Kalau dulu mah kita beli tapi kita jual lagi gitu ibaratnya. Nggak capek diproduksi tapi dapat cuan. Yang lebih diproduksi besar-besaran di Banten itu gula. banyak. Gula. Kemudian karena terjadi konflik, kemudian dipindahkan ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Terkenal dari dulunya ya Baya Banten mah pabrik gula ya, Pak. Sampai ada pabrik gula bertenaga air. Tapi Masih ada tuh Bang Besar. Masih ada. secara Sisa-sisa tinggalan. secara informasi ya lebih terkenalnya pabrik gula itu di daerah Jawa. Nah, Jawa. itu ya. abad ke-18. Iya. Tapi maksudnya anak-anak muda milenial itu lebih taunya ke sana. gitu. Abad 18. Saya Padahal menemukan asal mulanya di sini. satu dokumen, termasuk juga saya telusuri terowongannya, saya telusuri ini, termasuk pipitan itu. Pipitan itu tempat alat ngepres tebu. Airnya kemudian diolah untuk jadi gula. Petir. Udah saya lacak semuanya ininya untuk pabrik gula itu. Oke deh kalau kayak gitu. Obrolan kita makin seru sampai sore ini. Jadi kita itu hari ini dari posisinya, kenapa? Mengkaji akar masa lalu. Iya. Semakin digali, semakin ketahuan, semakin ini. Sehingga bagaimana cara proses untuk pengembangan ke depan. Iya. Bah, bisa nggak Bisa, terulang lagi masalah seperti itu bisa. di Banten Bisa. ini? Bisa. Ketika kalau menurut saya ketika setiap masyarakat atau orang itu mempelajari Masa lalu, yang tadi dibilang apa Hananguni Hanamang. Hananguni yang bahasa Korea itu. Ada dulu, ada sekarang. Nah, sebetulnya bisa. Tan Hanamuni. Jadi sudah diajarkan Nama. kayaknya Pak ya di setiap buku-buku dulu itu. Sekarang itu kalau ingin mengembalikan kejayaan masa lalu, pertama harus kesadaran kolektif. Ya, Kesadaran betul. Kolektif. Betul. Baik pemerintah daerah, Uh-uh. para pengusaha, masyarakat, Pejabat-pejabat ya. terus politisi untuk mengembalikan itu. Nah, bagaimana caranya kemudian setelah kesadaran kolektif, maka progres start awalnya dari mana? Start awal itu kajian kebesaran masa lalu kita ini apa?
produk unggulan di periode-periode itu apa. Iya. Nah hari ini kita bisa membaca produk keunggulan apa yang dibutuhkan dunia itu apa. Dulu ada orang yang paham itu, di Eropa lagi butuh ini untuk 10 tahun, 15 tahun ke depan. Maka kita sudah menyiapkan produksinya. Di stok ya, Bang. Enggak, menyiapkan. Menyiapkan. Di sana akan butuh kita, Udah ketika siap, mereka udah siap. butuh kita udah siap. Iya. Wih, ternyata ini udah ada nih. Ya. Nimbun. Bukan nimbun. Oh, nggak nimbun. Bukan. Gula itu gula kan bukan komoditi utama asalnya. Iya. Komoditi utama kan lada. Komoditi utamanya karena kebutuhan bangsa Eropa. Nah, abad 16, abad 17 itu komoditinya berubah menjadi gula. Karena gula sebagai bahan arak. Dari gula tebu itu untuk arak, untuk ini ketika diolah lagi menjadi gula, ketika difermentasi tetap posisi fermentasi itu menjadi arak. Nah, disiapkan di sini bahan baku ininya. Maka bikinlah yang Tangerang bikin yang Sodetan. tadi sodetan buat Sodetan itu, tanaman tebu, termasuk pabrik gula diperbanyak sampai 130 pabrik gula di masa Ageng Tirtayasa gitu. Artinya Banten sudah melihat kebutuhan Eropa. Berarti Sultan siapa tadi, Pak? Ageng Tirtayasa Tirtayasa itu udah ngebaca ya? udah membaca. Maka ketika bicara Ageng Tirtayasa, dokumennya ketika terjadi peristiwa dengan Sultan Haji, 1 abad masih dibahas oleh seluruh raja-raja di dunia. Masih tetap didiskusikan di Pintar koran dia. itu. Di koran itu sampai tahun 1780 masih membahas peristiwa itu, kajiannya, edukasinya. Apa yang terjadi itu segala macam. Sebetulnya masyarakat Eropa malah belajar sama kita dulu itu. Ya, peristiwa politik ya dari Iya. peristiwa yang kemudian menjadi hukum internasional sampai hari ini. Semua pemerintah kerajaan pemerintahan ini, pemerintah daerah tidak boleh melakukan perjanjian sepihak dengan bangsa asing tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan pemerintah pusat. Itu peristiwa dari Sultan Ageng Tirtayasa. Seharusnya seperti itu lagi, Bay ya. Sekarang udah. Iya. Enggak, semua negara sekarang udah, pemerintah daerah nggak bisa tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemerintah pusat untuk melakukan kerjasama investasi gitu. Iya. BTW, Mang Depi pulang duluan kayaknya ya. Iya nih, Iya. waktu udah menunjukkan jam Iya. sore lagi. Siapa yang bayar kopi nih Mang Depi? Udah nggak kerasa, Bah. Waktu udah sore, Bah. Berapa jam? Nggak ada habisnya kayak ngobrol sama Iya. Ngobrol sama Pak emang nggak ada habis ini. Apa Sama next time pakarnya. kita lanjut lagi nih? Boleh. Apa sih? Kita mah ya. Udah sore nih, Om. Mana baik ya. Iya, Tenang besi mau urusan bayar mah. Wih. nggak kerasa udah sore. Wong coge aja kan. Bukan arep dolan maning. Soge itu belum tentu gemuk. Tuh. Ada apa tadi bahasa tuh ya? Ntar dulu. Apa nih artinya? Soge itu belum tentu gemuk. Kaya itu belum tentu sejahtera. Oh ya. Jadi gimana nih? Bagusnya Jadi gimana? doanya orang Banten itu mintanya sejahtera, mintanya gemuk. Obesitas dong. Obesitas nanti ya. Iya. Oke. Oke lah. Udah waktunya kayaknya nih berbubar dulu. Kopi sudah habis. Udah nambah berapa gelas ini? Nambah sih enggak. Isep aja dong. Berhitung. Thank you.